kepala suku yang sah. Untuk membalas budi yang begitu besar, Yao Ming pun membuka rahasia terbesar yang selama ribuan tahun disembunyikan oleh klannya. Harta pusaka penjaga suku mereka, prasasti Huang Quan. Menurut legenda kuno, prasasti itu adalah peninggalan zaman purba. Di dalamnya bukan hanya tersimpan 2 jurus do kelas surgawi milik iblis suci Huang Quan, namun juga jurus pamungkasnya yang paling menakutkan, yaitu teknik gelombang suara tingkat surgawi. Tingkat tinggi, amarah surgawi Huang Quan. Lebih dari itu, di dalam prasasti tersebut juga tersegel setetes darah esensi iblis suci, sesuatu yang bahkan sanggup membuat para santodo pun tergila-gila. Namun, selama beberapa generasi, tak seorang pun dari suku 9 ular dunia bawah mampu memperoleh warisan intinya. Alasannya hanya satu. Di kedalaman prasasti itu, berdiam sisa jiwa iblis suci Huang Quan sebagai penjaga terakhir. Untuk bisa memperoleh amarah surgawi Huang Quan, seseorang harus memiliki kekuatan jiwa tingkat langit. Tingkatan ini biasanya hanya dapat dicapai oleh Mahaguru Alkimia, tingkat puncak dari ras manusia. Sementara itu, ras monster umumnya memiliki kekuatan jiwa yang jauh lebih lemah. Ditambah lagi, mereka takut rahasia ini bocor dan memicu kekacauan, sehingga tak pernah berani meminta bantuan pihak luar. Namun kini, Yao Ming melihat secercah harapan pada diri Xiaoyan. Ia yakin bahwa pemuda itu memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk menembus pertahanan di dalam prasasti tersebut. Dan akhirnya, Xiaoyan menganggukkan kepala. Aku akan mencobanya. Yao Ming pun memimpin rombongan menuju altar kuno di belakang gunung, tempat berdirinya sebuah prasasti raksasa setinggi 100 zang. Seluruh permukaan prasasti Huang Quan dipenuhi simbol serta ukiran kuno, memancarkan tekanan purba yang membuat siapapun sulit bernapas hanya dengan berdiri di dekatnya. Xiaoyan menatap batu raksasa itu dengan sorot mata yang dalam. Yao Ming terlebih dahulu membungkuk memberi hormat, lalu mundur beberapa langkah dan berkata, "Inilah pusaka pelindung suku kami. Jurus amarah surgawi Huang Quan dan darah esensi sang iblis suci tersegel di dalamnya. Bisa atau tidak kau mendapatkannya. Semuanya tergantung kemampuanmu." Xiaoyan mengangguk pelan. Aura jiwanya mulai menyentuh permukaan prasasti. Seketika, tekanan luar biasa menghantam kesadarannya seperti ombak raksasa. Dengan hanya sisa jiwa saja tekanannya sudah seperti ini. Betapa mengerikannya kekuatan sang iblis suci saat masih hidup dahulu. Di sampingnya, Yao Ming tersenyum pahit. Aku pernah mencoba dulu. Begitu jiwaku menyentuh inti prasasti, aku langsung terpental, terluka parah, dan harus beristirahat selama setengah tahun. Bahkan sekarang pun aku yakin, jika mencoba lagi, hasilnya tak akan berbeda. Xiaoyan merasakan hal yang sama. Kekuatan jiwa yang tersembunyi di dalam batu itu sangat luas, dalam, dan agung. Jelas, sang iblis suci Huang Quan telah mencapai tingkat yang nyaris menyentuh alam Kaisar Dou. Orang yang hanya tinggal setengah langkah menuju Kaisar Dou memang tidak bisa diremehkan, gumam Yao Ming. Ia menoleh. Apa kau yakin bisa, Xiaoyan? Aku tak punya kepastian penuh, jawab Xiaoyan dengan pandangan tak lepas dari prasasti. Tapi aku bersedia mempertaruhkan satu percobaan. Setelah berkata demikian, ia langsung duduk bersila di depan prasasti. Ia memerintahkan semua orang menjaga sekelilingnya. Tubuhnya sedikit bergetar. Lalu sebuah sosok transparan keluar dari dahinya. Itu adalah tubuh jiwa Xiaoyan. Jiwa itu begitu padat dan jelas, seakan tubuh asli yang lain. Melihat hal tersebut, Yao Ming tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Mampu memadatkan jiwa hingga ke tahap seperti ini. Di seluruh benua, orang seperti dia bisa dihitung dengan jari. Sebagian besar kultivator hanya fokus pada energi Dou, sementara kekuatan jiwa mereka biasa-biasa saja. Namun Xiaoyan, justru kebalikannya. Tubuh jiwanya menatap prasasti Huang Quan beberapa saat. Kemudian, ia melangkah maju dan langsung menabrak permukaannya. Boom! Permukaan batu beriak seperti air. Jiwa Xiaoyan terserap ke dalamnya dan menghilang. Di dalam prasasti, ia muncul di sebuah ruang aneh yang luas tanpa batas. Ia melayang di udara dan sadar,
Inilah dunia batin dari prasasti Huangquan. Ia melangkah maju di atas kehampaan. Tiba-tiba, langit dipenuhi petir keemasan yang menggila, menghantamnya dari segala arah. Namun begitu mendekati jarak 10 zang dari tubuhnya, semua petir itu langsung hancur seperti ditelan kehampaan. Namun belum sempat tenang, awan kuning pekat berkumpul di atas kepalanya. Dari dalamnya lahir sebuah jari raksasa yang menekan turun dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ini jari Huangquan. Xiaoyan mengayunkan lengan jiwanya. Kekuatan jiwa tak terbatas membentuk jari raksasa serupa dan membentur serangan itu secara frontal. Bom! Dua jari raksasa itu meledak bersamaan, mengguncang seluruh ruang. Tanah di bawah retak, lalu sebuah telapak tangan kuning raksasa muncul dan menggenggam tubuh jiwa Xiaoyan. Namun seketika, badai jiwa meledak keluar dari dirinya dan menghancurkan telapak itu menjadi serpihan cahaya. Setelah bebas, Xiaoyan menatap ke kedalaman ruang dan berseru lantang. Suaranya menggema seperti guntur. "Wahai iblis suci Huangquan, perlihatkan dirimu." Begitu kata-kata itu keluar, bumi retak dan sebuah singgasana batu perlahan muncul. Di atasnya duduk sesosok laki-laki berjubah kuning, tegak, dingin, dan penuh wibawa. Ia menatap Xiaoyan dengan mata dingin. "Ini bukan tempat yang seharusnya kau injak. Pergi." Namun Xiaoyan hanya tersenyum tipis. "Dulu mungkin kau tak terkalahkan. Tapi sekarang, kau hanyalah sisa jiwa yang terperangkap oleh obsesimu." Kata-kata itu membuat ruang bergetar. Sang iblis suci membuka matanya sepenuhnya. Sebuah gelombang jiwa setajam pedang langsung menembus udara ke arah Xiaoyan. Tapi Xiaoyan tak menghindar. Gelombang jiwanya sendiri membentuk penghalang kuat dan memblokir serangan itu sepenuhnya. Dengan suara tegas ia berkata, "Serahkan jurus amarah surgawi Huangquan dan darah esensimu padaku." Seketika, sang iblis suci bangkit berdiri. Langit dan bumi di ruang itu mulai runtuh. Dengan suara penuh kesombongan, ia berkata, "Jiwamu yang telah mencapai tingkat langit. Tahap akhir memang yang terkuat yang pernah kulihat selama ribuan tahun. Namun kau masih belum mencapai tingkat langit sempurna. Masih belum cukup untuk mewarisi kekuatanku." Sang iblis suci Huangquan sudah lama melampaui tingkat langit sempurna, bahkan telah mencapai alam legendaris yang dikenal sebagai alam kaisar, tingkat jiwa kaisar. Mendengar dua kata itu saja, jantung Xiaoyan langsung bergetar hebat. Itu adalah tingkat tertinggi dalam kultivasi jiwa yang pernah ia ketahui. Di seluruh benua Dou saat ini, hampir mustahil ada orang yang mampu menyentuh level tersebut. Tak heran jika iblis suci Huangquan dikenal sebagai sosok legendaris yang namanya mengguncang zaman dahulu. Walau begitu, Xiaoyan segera menenangkan pikirannya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara tenang namun penuh tekad, "Jika yang berdiri di hadapanku sekarang adalah tubuh aslimu, tentu aku tak akan berani bersikap lancang. Namun saat ini, yang berdiri di sini hanyalah seberkas sisa jiwa." Begitu kata-kata itu keluar, Xiaoyan menginjakkan kaki jiwanya dengan keras. Bom! Tubuh jiwanya tiba-tiba membengkak ratusan zang, berubah menjadi raksasa yang menjulang ke langit dan bumi. Sebuah telapak tangan raksasa yang dipenuhi kekuatan jiwa mengerikan menghantam turun dari atas seperti meteor. Melihat itu, iblis suci Huangquan mengaum marah. Ia menekan kedua tangan ke tanah. Dalam sekejap, seluruh ruang hancur berantakan. Dari dalam tanah yang retak, muncul tak terhitung jumlah telapak tangan raksasa berwarna kuning gelap, menghantam tubuh raksasa Xiaoyan, bagai hujan tanpa henti. Serangan itu begitu ganas, hingga tubuh jiwa Xiaoyan bergetar hebat, nyaris runtuh. Ia tak berani lengah sedikit pun. Mulut raksasa itu terbuka lebar. Dari dalamnya menyembur lautan kekuatan jiwa yang bercampur api panas aneh. Kekuatan milik api surgawi yang telah lama menyatu dengan jiwanya. Gelombang itu menghantam semua telapak tangan raksasa di bawahnya. Cerarias! Satu demi satu telapak tangan itu hancur berkeping-keping. Bahkan tanah yang tadinya berguncang hebat pun
dipaksa kembali diam dan tertunduk di bawah kekuatan itu. Mata iblis suci Huang Quan sedikit menyempit. Jiwamu membawa kekuatan api surgawi. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Namun perubahan itu hanya berlangsung sesaat. Tiba-tiba, sebuah gelombang mengerikan menyebar ke seluruh ruang. Langit runtuh, tanah terbelah, segalanya seperti memasuki akhir dunia. Xiaoyan menegang luar biasa. Ia bisa merasakan dengan jelas bahaya kematian sedang mendekat. Jurus yang bahkan ditakuti oleh para santodo. Amarah surgawi Huang Quan akhirnya akan menunjukkan wujud aslinya. Sisa jiwa iblis suci yang semula transparan mulai bergetar. Lalu di sekelilingnya muncul lapisan-lapisan riak aneh. Riak itu membesar, hingga akhirnya membentuk sosok raksasa tak kasat mata setinggi ribuan zang. Wujudnya sama persis dengan dirinya. Itu adalah wujud sejati yang terbuat dari gelombang suara. Saat Xiaoyan menatap sosok itu, ia merasakan tekanan yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. Pada saat itu, ia merasa dirinya begitu kecil, seperti debu di hadapan dewa. Makhluk itu perlahan menundukkan kepala. Mata kosong dan dinginnya mengunci Xiaoyan dari kejauhan. Kemudian, ia membuka mulutnya. Satu suara kuno yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata meledak keluar. Buong! Gelombang suara yang nyaris melampaui kecepatan cahaya menyapu seluruh ruang. Xiaoyan bahkan tidak punya waktu untuk membentuk satu lapisan pertahanan pun. Kemanapun gelombang itu lewat, semuanya musnah. Ruang hancur. Cahaya lenyap. Segalanya berubah menjadi kehampaan yang diselimuti kegelapan murni. Di atas gunung batu, iblis suci Huang Quan kembali duduk di singgasananya. Tubuhnya kini semakin transparan, hampir menghilang sepenuhnya. Serangan barusan telah menguras hampir seluruh kekuatan terakhirnya. Ia menatap kehampaan dan berkata dengan suara datar, "Mampu mati di bawah amarah surgawi Huang Quan adalah sebuah kehormatan." Namun, belum selesai kata-katanya, di dalam kehampaan itu tiba-tiba muncul seberkas api kecil. Api itu membesar, lalu membentuk kembali sosok Xiaoyan. Tubuh jiwanya kini diselimuti berbagai api surgawi, berputar mengelilinginya seperti pelindung ilahi. Selangkah demi selangkah, ia berjalan di atas kehampaan menuju singgasana batu itu. Di wajahnya terpancar senyum tipis. Melihat pemandangan itu, iblis suci Huang Quan tampak terkejut. Ia bisa menebak bahwa jiwa Xiaoyan pasti telah menerima luka yang tak ringan. Xiaoyan pun tidak menyembunyikannya. "Jika ingin pulih sepenuhnya, aku butuh beristirahat sekitar 10 hari, ujarnya jujur. Namun di dalam hatinya, ia benar-benar terkejut oleh kekuatan amarah surgawi Huang Quan. Tanpa perlindungan api surgawi, barusan jiwanya pasti sudah hancur total. Sang iblis suci menatapnya lama. Kemudian, ia tersenyum. Senyuman pertama yang muncul pada wajahnya selama bertahun-tahun. "Selama ribuan tahun, kaulah orang pertama yang mampu bertahan dari amarah surgawi Huang Quan. Nampaknya, hari yang kutunggu akhirnya datang juga." Xiaoyan segera menjelaskan maksud kedatangannya. "Aku hanya datang untuk mewarisi jurus itu dan darah esensi milikmu. Aku tidak punya niat lain." Sang iblis suci mengangkat tangannya dan menjentikkan jari. Sebuah gelombang jiwa meluncur ke arah Xiaoyan. Dengan sangat hati-hati, Xiaoyan menerima dan menyatu dengannya. Dalam sekejap, arus informasi yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikirannya. Di dalamnya bukan hanya terdapat metode lengkap untuk mempelajari amarah surgawi Huang Quan, tetapi juga jurus jari Huang Quan dan telapak Huang Quan. Hati Xiaoyan langsung diliputi kegembiraan besar. Tak lama setelah itu, iblis suci Huang Quan membuka telapak tangannya. Dari tubuh jiwanya yang semakin memudar, mengalir benang-benang cahaya emas pucat, berkumpul dan membentuk setetes cairan emas murni. Begitu melihatnya, Xiaoyan tahu. Itulah darah esensi iblis suci. Sang iblis suci menatap darah itu. Wajahnya dipenuhi penyesalan dan keengganan. "Aku telah berkultivasi selama ribuan tahun. Jiwaku sudah mencapai alam kaisar.
Tapi aku tetap gagal melangkah naik menjadi Kaisar Dou. Xiaoyan sempat menghiburnya dengan beberapa kata. Namun ia hanya menggeleng pelan. Langit dan bumi saat ini seakan kehilangan sesuatu yang penting. Tapi aku hanya seberkas sisa jiwa. Terlalu banyak kenangan yang telah hilang. Aku pun tak bisa menjelaskannya. Pada akhirnya, ia mengayunkan tangannya. Setetes darah esensi emas itu melesat ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, tubuh iblis suci Huangquan semakin menipis, semakin transparan, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya bersama kehampaan. Ruang di dalam prasasti itu pun runtuh perlahan dan lenyap. Di dunia luar, Cailin, Yao Ming, dan yang lainnya sudah menunggu lama dengan penuh kecemasan. Tiba-tiba, prasasti Huangquan memancarkan cahaya menyilaukan. Sebuah sosok jiwa melesat keluar dan langsung menyatu kembali ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan membuka matanya dengan tiba-tiba. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Yao Ming langsung terkejut dan berseru, "Apa kau gagal melawan sisa jiwanya?" Xiaoyan tersenyum tipis dengan lemah. "Aku hanya menang secara kebetulan. Sisa jiwa sang leluhur telah sepenuhnya menghilang." Begitu kata-kata itu terucap, di atas batu prasasti yang sebelumnya hanya menampilkan jejak jari dan cap telapak tangan, perlahan muncul bentuk sebuah mulut raksasa yang memancarkan gelombang energi aneh dan menakutkan. Tatapan Yao Ming berubah drastis. Dalam sekejap, ia menyadari apa arti tanda itu. Itu adalah jejak segel amarah surgawi Huangquan. Seketika wajahnya diselimuti kegembiraan yang tak terbendung. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki lebih dalam. Namun belum sempat menyentuh inti dari tanda tersebut, gelombang jiwa yang amat mengerikan meledak balik, menghantam kesadarannya seperti palu dewa. Puii! Darah segar menyembur dari mulutnya. Tubuhnya terpental dan jatuh terguling dari atas anak tangga batu. Tampak sangat mengenaskan. Dengan senyum pahit, Yao Ming bangkit perlahan dan berkata, "Sepertinya aku masih belum memenuhi syarat untuk mewarisi teknik ini. Nasibku memang tidak selaras dengan amarah surgawi Huangquan." Mendengar itu, Xiaoyan melangkah maju. Di telapak tangannya muncul segumpal darah esensi berwarna keemasan, memancarkan aura yang luar biasa murni dan kuat. Dengan satu kibasan jari, darah esensi itu terpecah menjadi 4 sinar emas yang melesat keluar. 3 sinar menuju Cailin dan 2 orang lainnya, sementara 1 sinar terbang langsung ke arah Yao Ming. Di tangan Xiaoyan sendiri, kini hanya tersisa setetes kecil seukuran ibu jari. Sementara itu, di dalam cincin penyimpanannya, masih tersimpan 1 tetes lagi, yang memang secara khusus telah ia siapkan untuk guru Yao Chen, sebagai bantuan terakhir, agar sang guru bisa menembus batas dari setengah santo tingkat tinggi menuju 1 bintang Dousheng. Begitu menerima darah esensi itu, tubuh Yao Ming langsung bergetar hebat. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kegembiraan. Dengan setetes ini, aku punya keyakinan penuh. Dalam waktu 3 tahun, aku bisa menantang 3 bintang Dousheng. Xiaoyan mengangguk pelan, lalu berkata dengan nada serius, "Kedatanganku kali ini sebenarnya masih membawa 1 permintaan lagi. Aku harap suku ular Abyss 9 dunia tidak membantu Pulau 3 Naga." Yao Ming tidak terkejut. Ia hanya menghela napas pelan. "Aku sudah lama menduga suku naga kuno Taisu akan mengalami perpecahan. Dan Ao Tianxiao, dia memang hanya memikirkan keuntungan diri sendiri." Ia menyipitkan mata, lalu melanjutkan, "Namun sekarang, aku yang memegang kendali. Aku tidak akan memilih jalan yang sama dengannya." Namun ekspresinya menjadi lebih serius. "Hanya saja, suku Phoenix Iblis Surgawi kemungkinan besar akan mengirim para ahli untuk membantu Pulau 3 Naga." Xiaoyan tersenyum dingin. "Aku sudah memperhitungkan hal itu. Jika mereka berani ikut campur, maka satu-satunya pilihan adalah mencegat dan membinasakan mereka di tengah jalan." Tatapan Xiaoyan mengarah pada Yao Ming. "Suku ular Abyss 9 dunia. Aku berharap kalian mau membantuku." Yao Ming terdiam sejenak.
Ia sangat memahami arti dari keputusan itu, berdiri berseberangan langsung dengan salah satu dari koloni 3 besar ras iblis kuno. Namun kemudian, Xiaoyan berkata dengan penuh keyakinan, "Jika rencanaku berhasil, maka suku naga kuno Taesu akan membentuk aliansi besi abadi dengan kalian. Saat itu, suku Phoenix Iblis Surgawi akan sepenuhnya tersingkir dari 3 ras besar. Terlebih lagi, Pulau Naga Timur kini dipimpin oleh pewaris dengan garis keturunan naga, Phoenix yang sangat murni." Setelah mempertimbangkan semuanya, mata Yao Ming bersinar tajam. "Baik, kalau begitu, aku akan mempertaruhkan segalanya bersamamu, Xiaoyan." Xiaoyan tersenyum tipis. "Karena aku berani mengucapkan janji ini, maka aku pasti akan menepatinya." Kemudian, Xiaoyan kembali berbicara. "Untuk sementara waktu, aku akan tinggal di wilayah kalian. Aku ingin meminjam kekuatan mata air Huang Quan 9 dunia untuk membantu Cailin menyelesaikan tahap terakhir penempaan tubuh." Yao Ming langsung mengangguk. "Tidak masalah, tapi kau harus berhati-hati. Energi Huang Quan sangat dingin, jahat, dan mematikan." Setelah urusan batu prasasti selesai, Yao Ming memimpin semua orang kembali ke dalam wilayah suku, mulai mempersiapkan rencana besar untuk menghadapi suku Phoenix Iblis Surgawi. Sehari kemudian, Xiaoyan dan rombongannya berdiri di tepi mata air Huang Quan 9 dunia. Udara di sekitarnya begitu dingin hingga jiwa terasa membeku. Xiaoyan menatap Cailin dan berkata pelan, "Energi di sini, bagi orang biasa, bahkan bagi seorang ahli kuat, sudah cukup untuk merenggut nyawa. Namun ular penelan langit 7 warna memang terlahir dengan sifat energi dingin yang ekstrim. Hanya kau yang bisa menyerapnya tanpa batas." Cailin tersenyum penuh percaya diri. "Bahkan para tetua suku ini pun tidak berani menyelam ke dalamnya. Tapi bagiku, ini bukanlah masalah besar." Xiaoyan kemudian mengeluarkan sebuah botol giok. Di dalamnya tersimpan pil berharga tingkat 9, pil bodi pemulih agung, yang mampu meningkatkan peluang menembus setengah suci secara drastis. Ia menyerahkan botol itu pada Cailin. "Jika kau mencapai titik kritis, makanlah pil ini." Cailin menggenggam botol itu erat. Ia tahu Xiaoyan akan segera pergi untuk menghadapi para ahli dari suku Phoenix Iblis Surgawi. "Hati-hati," ucapnya lirih. "Tenang saja." Detik berikutnya, Cailin berubah menjadi ular penelan langit 7 warna yang raksasa dan megah. Tubuhnya melesat ke dalam mata air Huang Quan, menimbulkan gelombang raksasa yang mengguncang langit dan bumi. Seluruh energi Huang Quan seakan terbangun oleh kedatangannya. Sementara itu, Xiaoyan duduk bersila di atas batu besar di tepi mata air. Ia tahu dengan jelas bahwa jari Huang Quan, telapak Huang Quan, dan amarah surgawi Huang Quan bukan hanya teknik biasa. Di dalamnya terkandung pemahaman seumur hidup dari Santo Iblis Huang Quan. Kekuatan sejatinya jauh melampaui versi yang dipelajari dari batu prasasti. Perlahan, Xiaoyan mengeluarkan setetes darah esensi sang leluhur iblis. Begitu muncul, langit dan bumi bergetar. Energi dalam radius 100 zang langsung terpental dan menjauh, seakan takut terhadap keberadaannya. Xiaoyan membungkus tetesan itu dengan api ilahi dan mulai menempanya selama 4 jam penuh. Akhirnya, ia menelan tetesan itu. Bom! Energi mengamuk meledak dari dalam tubuhnya, melumat pakaiannya menjadi abu, bahkan membuat bebatuan di sekitar retak dan hancur. Kekuatan semacam itu sudah cukup untuk membuat seorang 5 bintang Daozun meledak dan mati di tempat. Namun Xiaoyan sudah jauh melampaui level itu. Meskipun sempat terkejut, ia segera menenangkan diri, mengendalikan aliran energi, lalu secara perlahan memurnikannya di bawah pembakaran api ilahi, membiarkan kekuatan itu menyatu ke setiap tulang, otot, dan meridiannya. Satu demi satu, kekuatan barunya terbentuk. Saat itu, kultivasinya telah mencapai tahap 1 bintang Dosheng tahap akhir, dan 2 bintang Dosheng. Tinggal selangkah lagi. Angin menderu, langit menggelap, dan sebuah badai